Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di hari ke-9 Ramadan ya hari ini ya. Alhamdulillah, semoga soleh-soleha puasanya semakin kuat, semakin hebat. Oke soleh-soleha, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, apa yang akan kita pelajari? Langsung saja kita lihat yuk. Oke, nah soleh-soleha, hari ini kita akan membahas tentang membandingkan suhu benda. Nah, hari ini kita akan membandingkan suhu benda dengan satuan yang tidak baku. Suhu itu apa sih? Suhu itu keadaan panas atau dinginnya ya. Panas atau dinginnya suatu benda. Nah, seperti apa? Kita langsung mulai saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soleh-soleha, suhu ada yang panas dan ada yang dingin. Kita merasakan suhu panas ketika musim kemarau dan merasakan suhu dingin ketika musim penghujan. Kadang satu orang dengan yang lain merasakan suhu yang berbeda. Perhatikan percakapan Lani dan Edo. Udara hari ini sangat panas ya, kata Lani. Tetapi kata Edo, menurutku udara hari ini cukup dingin. Nah, Lani dan Edo berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda, walaupun di waktu dan tempat yang sama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kepekaan setiap orang berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda inilah, maka kita sebut panas dan dingin adalah satuan ukur tidak baku untuk mengukur suhu, ya, karena setiap orangnya berbeda-beda. Suhu air juga berbeda-beda ya, ada yang panas dan ada yang dingin. Air di dalam lemari es suhunya lebih dingin dari air yang ada di bak mandi atau di bak kamar mandi ya. Sedangkan air yang dimasak di atas kompor suhunya menjadi panas. Tuh ya, walaupun sama nih namanya air, tapi air juga beda-beda. Ada yang air dingin, ada juga air panas. Begitu ya, soleh-soleha. Kita dapat merasakan perbedaan suhu benda dengan telapak tangan kita. Masya Allah, ternyata pada kulit tangan kita terdapat syaraf-syaraf yang sangat peka. Selain merasakan suhu benda, kita bisa merasakan suhu badan dengan telapak tangan. Misalnya ketika teman atau keluarga kita sakit, kita bisa mengukur suhu badannya dengan cara memegang dahinya. Dahinya akan terasa lebih hangat dari biasanya. Nah, soleh-soleha pernah nggak begini? Ketika nggak enak badan atau merasa demam, soleh-soleha menggunakan tangan untuk mengukur suhu yang ditempel di ini ya, di kening ya atau di dahi ya. Pernah pasti ya seperti ini nih teman-temannya nih, karena ternyata kulit tangan kita terdapat syaraf-syaraf yang bisa mengecek suhu apakah badan kita dingin atau panas atau hangat ya. Nah, sekarang kita akan bermain dengan suhu benda. Hari ini Edo belajar membandingkan suhu benda di dalam dan di luar kelas. Edo mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku, yaitu menggunakan telapak tangan. Edo memegang kursi di dalam kelas. Kursi terasa dingin. Lalu Edo berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah dan batu terasa panas. Nah, sekarang coba soleh-soleha berlatih mengukur suhu ya. Carilah 5 benda yang ada di dalam rumah. Kemudian cari 5 benda yang ada di luar rumah. Peganglah dengan telapak tanganmu. Apa yang kamu rasakan? Coba bandingkan. Untuk berlatih mengukur suhu ini, silahkan soleh-soleha melakukannya di atas jam 10 ya. Karena kalau di bawah jam 10 bisa jadi suhu di dalam dan di luar rumah masih dingin. Ya, supaya bisa terlihat perbedaannya suhu di dalam rumah dan suhu di luar rumah. Jadi sekali lagi lakukan ini di atas jam 10 ya. Nah, setelah itu salinlah tabel berikut dan tulis pada bukumu. Lalu tulislah hasil pengukuranmu ya. Beri tanda checklist pada suhu yang sesuai. Contoh nomor 1, kursi. Ini kursi ya, R-nya hilang. Nah, lokasi bendanya di mana? Di dalam rumah. Bagaimana suhunya? Panas atau dingin? Kalau dingin, silahkan checklist di suhu dingin. Seperti itu ya soleh-soleha. Nah, tadi kan di sini carilah 5 benda. Bu Gina kasih diskon deh buat soleh-soleha yang hebat puasanya. Bu Gina kasih diskon ya, tidak usah 5 benda, tapi 3 benda saja. Jadi total ada 6 benda ya. 3 benda di dalam rumah dan 3 benda yang ada di luar rumah. Lalu tuliskan di tabel seperti ini ya. Nama bendanya apa? Lokasi bendanya di mana, lalu suhunya panas atau dingin. Oke, selamat mencoba ya soleh-soleha. Pasti soleh-soleha bisa. Ya, hari ini alhamdulillah kita telah mengukur
cara mengetahui suatu benda atau suhu benda ya menggunakan satuan tidak baku. Pokoknya soleh-soleha semangat berlatih ya. Oke deh. Nah, soleh-soleha itu tadi materi kita hari ini. Mudah kan? Silahkan dicoba ya soleh-soleha. Ingat hanya 3 benda saja. Tapi totalnya jadi ada 6 ya, karena 3 benda di luar rumah dan 3 benda di dalam rumah. Oke, selamat mencoba ya soleh-soleha. Pasti asyik. Nah, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya soleh-soleha. Kalau tadi videonya terlalu cepat, silahkan diulang-ulang ya soleh-soleha. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh WA Bu Gina. Terima kasih soleh-soleha. Bu Gina pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.